Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan bagian dari otak yang memiliki banyak fungsi dan sangat peka terhadap steroid dan glukorkotikoid, glukosa, dan suhu. Nah, fungsi utamanya itu sebagai pengatur hormon pinotari anterior. Nah, hormon yang dihasilkan hipotalamus diantaranya ada hormon antidiuretik, oksitosin, somatostatin, hormon pelepas hormon, hormon pelepas gonadotropin, hormon pelepas kortikotropin, hormon pelepas tirotropin. Nah, fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya mengendalikan denyut jantung, suasana hati, kualitas dan kuantitas tidur, dorongan seks, pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pinotari. Nah, yang kedua adalah pinotari posterior, neurohipo atau bisa kita sebut juga neurohipofisis. Merupakan perpanjangan dari hipotalamus yang terbentuk dari sekelompok akson dari hypothalamic neurosectory neurons yang berselingan dengan sel glia. Hormon yang dihasilkan antara lain antidiuretika, ADH, itu saja. Fungsi utama hormon ini merupakan merangsang reabsorpsi air oleh ginjal. Hormon yang dihasilkan antara lain oksitosin yang berfungsi sebagai mengeluarkan susu atau kelenjar susu. Berikutnya adalah pituitary anterior, merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dan oral ectoderm yang terdiri dari tiga bagian: ars distalis atau lobus anterior, bagian kranial, pars tuberalis yang mengelilingi infundibulum, serta pars intermedia. Hormon yang dihasilkan antara lain tirotropin, yang berfungsi merangsang korteks adrenal. Hormon yang dihasilkan adalah gonadotropik, FSH dan LH, yang berfungsi utama sebagai produksi sperma, sel telur, eh, dan hormon seks. Hormon yang dihasilkan antara lain prolaktin yang berfungsi sebagai produksi susu. Hormon yang dihasilkan hormon yang dihasilkan adalah pertumbuhan, fungsi GH. Fungsi utama hormon ini merupakan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Hormon yang dihasilkan intermedin berfungsi sebagai saat ini belum diketahui pada manusia, mengatur warna kulit pada vertebrata tingkat lebih rendah. Nah, yang keempat adalah hormon yang dihasilkan tirosin dan tri triodotronin. Fungsi utama hormon meningkatkan laju metabolik, mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Uh, nah, yang hormon yang dihasilkan itu kalsitonin, berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah. Dan yang terakhir adalah kelima paratiroid. Hormon yang dihasilkan adalah paratiroid atau PTH yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium darah. Itu saja. Oke, Bu Resta, tadi udah jelasin juga sama partner saya, ya. Jadi saya sekarang mau ngelanjutin. Oke, yaitu hormon yang itu namanya itu ada juga korteks adrenal. Nah, itu hormonnya yang menghasilkan glukokortikoid atau ya bisa sebutnya kortisol. Nah, fungsi utamanya hormon itu ya meningkatkan kadar gula darah, merangsang pemecahan protein. Nah, terus ada juga hormon yang dihasilkannya itu mineral kortikoid. Nah, itu tuh fungsi utamanya reabsorpsi sodium Na dan kalium Ka. Nah, terus ada juga hormon yang dihasilkannya hormon seks atau kelamin. Nah, fungsi utamanya yang merangsang organ reproduksi dan menampilkan ciri jenis kelamin. Nah, terus ke nomor selanjutnya juga ada namanya medula adrenal. Nah, itu dia menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Nah, itu fungsi utamanya situasi kritis, meningkatkan kadar gula darah. Nah, terus juga ya, ada namanya pankreas. Pankreas hormon yang dihasilkan insulin. Fungsi utamanya menurunkan kadar gula darah, meningkatkan pembentukan glikogen. Terus juga dia juga menghasilkan glukagon. Itu fungsi utamanya meningkatkan kadar gula darah. Nah, ada juga gonad. Nah, gonad itu dibagi dua. Yang pertama itu satu testis dan juga ovarium. Nah, yang pertama testis itu hormonnya androgen atau testosteron.
Nah, fungsi utamanya merangsang ciri seks sekunder pria. Nah, kalau yang ovarium itu kurang lebih sama, tapi hormonnya berbeda. Hormonnya berbeda itu estrogen dan juga progesteron. Nah, tapi yang fungsi utamanya yang merangsang seks dari ya perempuan, yang sekunder tentu. Nah, terus juga ada yang itu yang timus. Nah, timus juga itu hormon timosin. Nah, fungsi utamanya adalah produksi dan pematangan limfosit T. Nah, terus juga yang terakhir kalau yang saya rangkum itu adalah kelenjar pineal, yaitu hormonnya itu melatonin. Nah, fungsi utamanya adalah ritme harian dan tahunan. Kemungkinan terlibat dalam pematangan organ seksual. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa saya jelasin tentang ya bab hormon. Semoga dapat ya bisa ya saya juga menambah informasi lah. Makasih Bu.